Halo kawan-kawan, selamat malam. Kita akan membahas tentang subscriber ya, Eh, yang subscriber asli ya kan. Kalau kalian punya subscriber yang dari Subhorsehub, nggak apa-apa dikaitkan dengan ini juga nggak masalah. Tapi saya bahas yang asli saja karena channel saya sudah lumayan berkembang, bukan besar, tapi juga tidak bisa dibilang kecil ya. Nah, seperti ini ya. Ringkasan pendapatan ya lumayan ya kan, untuk uang jajan ya kan, waktu ya sekian. Subscriber ya bro, subscriber kita banyak yang hilang tampaknya ya kan? Kalau di sistem yang dahulu tahun 2007 2017 ya, mungkin 2018 mungkin sampai situ. Kalau dulu hanya kita mensubscribe aja tanpa menonton, maka subscriber itu sudah masuk ya. Kabarnya begitu. Nah, ketika berbeda tahun, apalagi sampai sekarang, ada beredar kabar bahwa video kita kalau cuma ditonton 1 menit baru subscribe, berarti dia cenderung ke spam, ya kan? Atau misalkan kurang dari 1 menit akan cenderung ke spam. Ini banyak pembahasan ya, tapi saya akan utarakan satu persatu kenapa bisa begitu. Itu ada benarnya, ada salahnya juga. Jadi begini, ada orang lain ya kan menonton channel Anda atau main subscribe dulu ya kan, baru tidak ditonton. Nah, kalau dia subscribe tapi tidak ditonton, sangat mungkin bahwa ini menjadi subscribe yang spam, yang gagal ya, walaupun dia melakukan itu sehari satu channel aja. Tapi ketika dia mensubscribe dulu tapi ditonton agak lama, bahkan 1 menit, dan dia tidak melakukan subscribe yang lain seperti sudah direncanakan gitu, itu akan masuk dia. Karena dia menganggapnya penonton yang unik dan aktivitas dia tidak mensubscribe yang lain. Bukan karena kita sudah janjian, itu beda. Kalau sudah janjian kan kita nggak tahu dalam sehari kita 40 nyubscribe orang. Oh, itu kan ketahuan sama sistem YouTube, itu beda. Sebenarnya saya itu meminta kepada mereka setelah menit ke-12 untuk mensubscribe di channel saya gitu ya. Tetapi ini channel yang subscribe-nya asli masuk itu, walaupun hanya 1 menit bahkan kurang gitu. Dia sudah mensubscribe. Saya sudah tahu buktinya ya. Ini lihat, sehari saya dapat 44, 46, 42, ya kan? Kadang 100, kadang 80, kadang hanya 30, ya kan? Dan kenapa sekarang bisa hilang banyak? Di samping karena faktor YouTube yang algoritmanya berjalan terus menentukan sistem subscriber yang termasuk spam atau tidak, dia akan akumulasi lagi ya, bagaimana dia menjaring subscriber yang termasuk benar ya. Ini dalam rentang seminggu dia masih ini ya. Nah, semenjak Januari ini ada bedanya dia. Subscriber kita ya walaupun asli, ya kan, ini asli bukan main perjanjian-perjanjian di grup itu ya kan, harus ini orang ini subscribe terus tonton dulu, enggak. Ini asli ya, orang yang subscribe asli ya. Saya misalkan dapat sehari itu 40 bahkan 50 ya. Kok tiba-tiba dalam malam itu dia bisa hilang 30 lagi. Ya. Dari saya dapat 40 hilang 30 subscriber gitu kan. Wah, ini sistem YouTube-nya yang aneh atau bagaimana? Ternyata tidak. Dia akan muncul keesokan harinya 30 lagi gitu. Mungkin ada algoritma baru yang kita harus terima gitu kan, untuk keamanan juga kan. Zaman semakin susah di YouTube ini ya. Yang dengan subscriber asli aja masih diakumulasi seperti ini, bagaimana yang dengan perjanjian? Nah, yang biasanya yang di perjanjian Subhorsehub itu ya, subscriber dengan view itu yang sudah direncanakan, dia kan hanya dengan satu akun sehari mensubscribe channel yang lain. Nah, itu spamnya di situ. Ketika dia sudah berapa kali mensubscribe channel yang lain, YouTube akan membaca, kamu dalam sehari kok bisa mensubscribe channel orang gitu kan. Itu kayaknya
nggak masuk akal. Jadi dia akan melihat, apalagi tontonannya cuma 1 menit, setengah menit, dia akan menyangka, wah ini ada aktivitas mencurigakan dari satu akun ini, subscribe banyak, maka dianggapnya spam. Jadi hati-hati kawan. Ya, kalau bisa Anda secepatnya bisa melewati itu dan menjadi YouTuber yang sewajarnya ya. Oke, jadi tahun ini akan ngeri. Subscriber bisa hilang tiba-tiba, lalu muncul lagi. Ya, kalau channel asli ya, yang subscribernya asli pun seperti itu akan muncul wajar. Tapi bagaimana kalau kalian yang main dengan perjanjian, akan lebih ngeri. Makanya berhubung channel ini algoritmanya makin berkembang, jadi secepatnya kalian yang belum monet jadi monet dulu. Karena kita nggak tahu tahun depan ini algoritmanya makin keras atau tidak. Dan tampaknya bulan Januari mungkin lebih ini, ya kan? Ini masih akumulasi banyak, ya kan? Subscribernya ini mana yang kira-kira asli atau tidak? Padahal semua asli. Cuman yang saya pikirkan di channel saya itu mungkin ada yang sudah subscribe ketika belum ada 1 menit, ya kan? Nah, algoritma YouTube yang terbaru mungkin dia ini penonton unik dia, ya kan? Satu hari ini sungguhan, ya kan? Jadi walaupun dia tidak menonton dulu langsung subscribe, tapi habis itu disambung dengan menonton, atau dia menonton 1 menit 2 menit lalu mensubscribe walaupun tidak 3 menit 5 menit, itu sudah masuk dia. Karena penontonnya unik, bukan dibuat-buat gitu kawan. Jadi inilah pembahasan saya tentang subscriber ya, kenapa bisa berkurang di tahun 2022 dikaitkan dengan yang dulu sistemnya mudah. Oke, semoga kalian paham ya. Mantap, itu berpemula.